Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dan dipahami, serta dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ini sudah siang ya, suasananya sangat panas, gerah di sini. Masih semangat ya? Masih. Coba kita yel-yel dulu biar tambah semangat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 1 Tonjong? Bisa. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Nah, yang berikutnya untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Lisa, Mara, Reni Susanti. Oh iya. Keterangannya apa? Sakit, pusing, Sakit. Oh ya, sudah tidak apa-apa ya. Semoga lekas sembuh ya temannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, silakan disiapkan dulu alat tulisnya, buku, pulpen, dikeluarkan dulu, taruh di atas meja. Terus yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran matematika, silakan disimpan di tas dulu. Sudah disiapkan semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang ini ya, fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke fungsi kuadrat, Ibu ingatkan lagi ya, sebelum materi ini, kemarin kalian sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat ya. Jadi sebelum fungsi kuadrat ada persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat itu bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, C-nya adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat nanti kita akan belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Terus yang berikutnya adalah menentukan karakteristik dari fungsi kuadrat. Dilihat dari koefisien A dan dari diskriminannya. Jadi kalau A-nya positif nanti bagaimana gambarnya, kalau A-nya negatif bagaimana, dan seterusnya. Nah, tujuannya adalah kita mempelajari fungsi kuadrat kali ini di situ adalah supaya bisa menggambar atau mensketsa grafik fungsi kuadrat. Terus yang berikutnya, kalian bisa menentukan karakteristik fungsi kuadrat dengan GeoGebra ya. Sebelumnya juga kalian sudah pernah mempelajari GeoGebra ya. Terus manfaatnya untuk apa sih kita mempelajari fungsi kuadrat di sini? Kenapa kita harus belajar? Jadi ada banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipecahkan dengan fungsi kuadrat di situ. Nah, terus contoh-contoh fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari itu ya, kalian lihat. Contohnya bentuk pelangi ya, itu kan seperti itu, bentuk pelangi. Terus berikutnya adalah emotikon wajah tersenyum ya. Juga bentuk jembatan ada yang seperti itu. Terus arah tendangan bola, juga air mancur. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan pembelajaran dengan diskusi dan presentasi ya. Jadi kalian nanti mendiskusikan masalah yang ada, terus berikutnya adalah dipresentasikan. Nah, terus yang berikutnya untuk nilai ya, sikap yang dinilai di sini adalah ada beberapa. Jadi yang pertama penilaian pengetahuan. Pengetahuan berarti nanti kalian mengerjakan soal itu dinilai dapat berapa, itu nilai pengetahuan. Yang kedua adalah penilaian sikap. Sikap yang dinilai di sini adalah religius dan kerjasama. Jadi dalam berdiskusi kira-kira nanti bagaimana peran kalian, apakah aktif atau tidak dan lain sebagainya. Sebenarnya hampir sama ya dengan persamaan kuadrat, bentuk umumnya adalah
fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sama ABC-nya elemen bilangan real dan A-nya tidak boleh 0. Memiliki sumbu simetri dan berbentuk kurva mulus. Kurva mulus itu artinya kalian kalau gambar jangan pakai penggaris ya. Nanti kalau pakai penggaris jadinya huruf V lancip. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nanti juga saya bagikan bahan ajar ya. Silakan nanti dibaca yang lebih lengkap tentang langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang berikutnya adalah karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada kalau A-nya positif terbuka ke atas, kalau negatif terbuka ke bawah. Jadi tadi kalau yang positif berarti dia tersenyum ya. Kalau negatif dia cemberut ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, kemarin saya sudah bagi kelompoknya ya. Masih ingat ya kelompok masing-masing anggotanya? Nah, sekarang coba kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, silakan. Contoh masalah atau contoh soal. Contoh soalnya di situ adalah diketahui lintasan peluru yang dilempar oleh Andi saat latihan di sekolah membentuk grafik fungsi kuadrat. Jadi saya bagikan satu kelompok satu, jadi kalian dapat LKPD 1 dan bahan ajar 1. Ya, bahan ajar itu adalah materinya. Berikutnya adalah saatnya mengerjakan LKPD. Berarti silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Silakan dimulai dikerjakan semuanya. Ibu kasih waktu 15 menit ya, 15 menit untuk mengerjakan, silakan. Plus BX plus C. Kuadratnya ini. Perhatikan contoh penggunaan aplikasi GeoGebra berikut. Di sini saya tuliskan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk koefisien c, kalau kita geser ke kanan, maka grafiknya akan semakin naik ke atas. Sebaliknya kalau kita geser ke kiri atau C-nya lebih kecil dari 0, negatif, semakin kecil semakin ke bawah. Nah, itu adalah contoh penggunaan GeoGebra pada fungsi kuadrat. Silakan dipahami lagi. Nanti yang sudah selesai silakan hasil dari pekerjaannya LKPD-nya kalian foto ya. Terus difoto kalian kirim ke WA Ibu. Kelompoknya Misfa mana? Nah, ya silakan maju duluan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Andina selaku guru mapel matematika. Oke teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Mbak Tesya. Kepada Mbak Tesya dipersilakan. Oke, untuk fungsi kuadrat diperoleh x kuadrat min 4x min 5. Jadi untuk A sendiri yaitu 1, B yaitu min 4, C-nya min 5. Ada yang mau ditanggapi dari hasil jawaban kelompok 2? Silakan. Gambarnya seperti itu. Sudah sesuai atau belum kira-kira? Belum. Ya itu masih cenderung, ya benar, masih cenderung lancip ya. Iya. Terus tidak simetris ya. Kalau seharusnya seperti ya gini mulus ya, ini pinggirnya ada kayak gininya. Tetapi ini sudah benar ya hasilnya ya. Iya. Sudah benar. Kesimpulan dari yang pertama belum, silakan dibacakan kesimpulannya. Menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan konsep matematika dengan menggunakan aplikasi GeoGebra hasilnya sama. Lebih mudah menggambar grafik fungsi kuadrat dengan GeoGebra, namun harus menyediakan kuota internet. Ketiga, konsep matematika harus tetap dipelajari. Aplikasi GeoGebra bisa digunakan untuk mengecek jawaban sudah benar atau belum. Keempat, menggunakan aplikasi GeoGebra lebih mudah dan cepat, akan tetapi membuat siswa menjadi malas berhitung. Kelima, menggunakan GeoGebra menghasilkan hasil grafik yang lebih berbentuk dan sempurna.
Ya bagus ya, ini kesimpulannya sudah sangat bagus, lengkap ya. Jadi intinya menggunakan konsep matematika atau GeoGebra itu hasilnya nanti sama saja. Tetapi kalian harus tetap mempelajari konsep matematika yang benar ya. Silakan ditutup dulu kelompok 2, nanti lanjut kelompok berikutnya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Maka yang berikutnya coba kita tarik kesimpulan bersama-sama ya. Kira-kira dari yang sudah kita pelajari tadi, kalian hari ini bisa mempelajari apa saja? Dapat menentukan apa saja coba? Menentukan? Iya, dapat menggambar ya atau mensketsa grafik fungsi kuadrat, baik secara manual atau dengan konsep matematika maupun menggunakan aplikasi GeoGebra. Selain dapat mensketsa atau menggambar grafik, satu lagi kalian dapat menentukan apa? Menentukan hubungan diskriminan dengan grafik titik potong sumbu X ya terhadap sumbu X, sudah benar. Jadi intinya adalah dapat menentukan karakteristik ya, namanya karakteristik dari fungsi kuadrat. Yang berikutnya ini ya untuk mengukur pemahaman kalian. Jadi kalian tadi saya tanya dan ditanyakan tidak ada. Apakah sudah paham? Sudah paham. Nah sekarang kita cek ya. Kita coba evaluasi pembelajaran. Jadi kalau tadi kalian belajar kelompok, nah sekarang kalian mengerjakan individu ya. Soalnya kembali lagi ke tempat duduk masing-masing coba. Dikerjakan masing-masing ya, tidak kelompok lagi, dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan, ini Bu kasih waktu 15 menit juga untuk mengerjakan. Habis ya, silakan dikumpulkan. Ketua kelasnya coba silakan diambil satu-satu. Yang LKPD satu kelompok satu, terus yang individu semuanya. Nah yang berikutnya kita lakukan refleksi pembelajaran ya. Jadi diantaranya nanti saya bagi untuk pertanyaan-pertanyaan refleksi, nanti kalian isi juga ini ya. Bagaimana pembelajaran hari ini ya. Kalian sudah menentukan apa saja, terus apa yang masih perlu dipelajari lagi, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi fungsi kuadrat. Ini untuk refleksi, nanti kalian isi lagi. Yang berikutnya adalah ini nanti kan tadi yang kalian soal evaluasi sudah dikumpulkan, itu Ibu tidak tampilkan hasilnya langsung ya. Jadi nanti Ibu koreksi. Setelah Ibu koreksi nanti Ibu umumkan kira-kira nilainya kalian bagaimana, apakah sudah memenuhi KKM atau belum. Kalian KKM-nya adalah 65 ya. Jadi kalau nilainya di bawah 65 nanti akan Ibu adakan remedi. Yang nilainya 100 ya, berarti nanti misalkan ada siswa yang nilainya 100, nanti Ibu kasih soal pengayaan. Nah, terus yang berikutnya untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan mempelajari tentang menentukan fungsi kuadrat jika diketahui grafik atau unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya tadi misalkan diketahui sumbu simetrinya atau titik puncaknya dan lain-lain. Penilaian untuk kelompok presentasi terbaik yaitu pada kelompok 2 ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nanti ada hadiahnya nilai ya, nilainya lebih bagus dari yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Untuk menutupnya silakan berdoa dulu ya, silakan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai.
Terima kasih, hati-hati kalian pulangnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.